Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya di channel saya di atas. Oke, saya mau tanya untuk teman-teman semua. Kira-kira kemarin pas hari kemerdekaan ada yang pergi liburan sambil memperingati hari kemerdekaan? Nah, kita sama. Tidak seperti biasanya. Ketika hari kemerdekaan kita selalu melakukannya. Kalau yang kerja di kantor biasanya ya melakukan upacara di kantor. Melakukan upacara di kantor bupati, kantor kecamatan, dan di instansi masing-masing. Ya, namun kali ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya selalu melakukan upacara dan memperingati upacara di kantor dan di instansi masing-masing, dan hari ini saya melakukan pergi memperingati hari kemerdekaan di tempat yang tidak biasa, ya, sambil kita ngecamp, sambil kita liburan, ya. Nah, sambil saya review tempatnya juga, ya. Beberapa hal adalah ketika 17 Agustus kemarin memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun, ya. Negara kita sudah berumur 75 tahun. Maksudnya kita sudah merdeka 75 tahun sudah, ya, terhitung mulai dari sejak kita merdeka 1945, ya, 17 Agustus 1945. Dan beberapa hari yang lalu kita memperingatinya, ya, pada hari Senin tepatnya. Nah, kami pergi ke Gili Tangkong. Di mana sih posisinya Gili Tangkong? Gili Tangkong ini posisinya ada di Kecamatan Sekotong, ya, ada di Kecamatan Sekotong. Sesuai dengan namanya, Gili adalah gugusan pulau yang ada di tengah laut, ya. Tidak seperti gili-gili lainnya. Gili Tangkong masih saya lihat belum berpenghuni, ya, belum berpenghuni. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan adalah sebelum saya pergi, Anas, salah seorang teman saya bernama Anas. Anda tahu Anas ini sering saya ajak untuk pergi traveling sebelum-sebelumnya. Beberapa di konten saya selalu ada dia, Anas, dan lain-lain. Nah, kebetulan hari itu Anas mengajak saya, katanya ada teman-temannya, ada temannya lagi mengajak dia untuk pergi liburan sambil camp, sambil merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di Gili Tangkong. Oke. Paginya saya langsung oke lah, kita gas. Malamnya dia memberitahu, paginya langsung gas. Langsung ke Mataram, beli beberapa logistik dan berbagai macam tenda udah kita bawa dari rumah. Lalu kita beli logistik di minimarket modern, yang tidak saya sebutkan, ya. Lalu baru kita pergi. Ternyata setelah kami sampai di Sekotong, saya baru tahu ternyata teman-teman saya jalan itu ternyata wow, senior di bidangnya masing-masing. Seperti ada YouTuber, sering kita dengar lagunya viral ketika gempa, yaitu Tinjot Gembelas. Nah, nama YouTube channelnya adalah Rama Citronella, kalau nggak salah itu namanya, ya, Rama Citronella. Ada lagunya Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas. Nah, Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas, Tinjot Gembelas. Nah, pas waktu gempa itu ada lagunya sempat viral. Bahkan saya lihat sekarang viewernya banyak sekali. Saya berharap dia akan tetap membuat video. Setiap hari saya melihat postingan videonya banyak sekali. Hampir setiap hari dia memposting sekitar 1 sampai
maksimal sampai 5 video, banyaklah setiap hari postingannya tentang musik yang paling banyak dan vlog. Kebetulan ketika dia bersama kami, dia sempat nge-vlog dan beberapa dia buat konten musik untuk video klipnya. Ya, salam hormat saya karena sempat kolaborasi bersama Rama Citronella. Oke. Kemudian beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kegiatan saya, kami berangkat dari pelabuhan Sekotong jam siang lah, berapa, jam 2 jam 3 sampai sana. Bejon. Ya, lagu Kak Karas Mama ke. Gerak lainnya. Dari enggak apa-apa, enggak dia aja kalau kita baru ya. Ano boy, ada tidak boleh ada anu sekali. Oh iya sudah. Ya, baca bismillah. Aku yukirnya weh. Lagi jangan. Sampai sana jam 3 kalau nggak salah. Jam 2 berangkat dari Sekotong sampai sana sore. Lalu kami buat tenda. Di sana kami camping. Yang perlu Anda ketahui adalah Gili Tangkong ini adalah salah satu gili yang ada di Sekotong. Seperti yang kita tahu, gili adalah jajaran pulau yang ada di tengah laut. Menurut informasi yang saya dapatkan, untuk saat ini yang ada tempat penginapannya adalah Gili Nandu dan Gili Sudap apa? Nah, posisi Gili Tangkong ini adalah di tengah-tengahnya. Ya, jajarannya di antara tengah-tengahnya. Misalnya ini adalah di Gili Tangkong, di sebelah baratnya Gili Nandu, dan di sebelah timur itu ada Gili Sudap ya. Dan di sebelah sananya lagi ada Gili Keris kecil. Nah, itulah jajaran-jajaran Gili. Seperti yang saya cerita di awal-awal tadi, beberapa kegiatan kami di sana adalah kami nge-camp, ya, kemudian malam kami membuat beberapa tenda untuk tempat penginapan karena memang di sana belum ada saya lihat penginapan di Gili Tangkong, belum ada. Saya nggak tahu ke depan mungkin ada, saya nggak tahu rencananya, pasti ada, selalu ada pembangunan karena yang kita lihat Gili Nandu sudah ada penginapan dan Gili Sudap juga, kata informasi sudah ada juga. Ya, ke malamnya kita bakar ikan, kita bernyanyi bersama, menikmati gimana suasana di malam hari ketika di tengah pantai. Kita merasakan desiran ombak, bernyanyi bersama, saling hibur lah satu sama lain, kita saling hibur ya. Sambil menunggu ibu-ibu memasak, kita ada yang bakar ikan, kita bernyanyi lah seperti itu. Bernyanyi bersama. Berjanji padamu Indonesia. Halo mantan, kota kenang-kenangan, sudah
nasional, menyanyikan lagu-lagu folk, lagu-lagu dangdut, campur aduk lah. Yang penting kita happy ya. Biasa kalau kita nge-game ya kita happy. Oke. Kemudian setelah itu kita makan bersama. Kita nasi. Dit, nasi garing 2 dit deh. Pak Napoleon, Pak Napoleon. Ya udah ikan, kasih dah ikan yang enak. Kita butuh ikan. Nih, nasi dek mana kari-kari itu? Malik ajak sendiri. Imun kita lagi serta. Tetero itu. Nah, rumah. Garing seke. Det, ya seke dapat det. Banyak aku. Ambil diri kalau di sana. Det, ya seke dapat. Aku udah tahu. Nur. Oke. Nggih, ayolah. Oke. Dende wa min kuman kamin kuman ini kita amin wa. Men kuman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Mana telur itu? Nyalahin blis. Udah bikin. Siapa yang nasi kurang? Kualitasnya lapu mau nasi? Udah nasi semua? Gas pun dah. Oh berarti tinggal saya. Hajar. Oh, kemana? Ini sambel tomat. Tetero. Mana? Teror nih. Tetero ini panjang tangan loh. membuat suatu wadah yang untuk dapat kita taruh nasi dan lauk di sana kita makan bersama. Begibung lah istilahnya di sini. Begibung itu artinya kita makan bersama. Ya, dalam satu wadah yang besar kita makan ya nasi dengan lauk ikan bakar tadi banyak sekali lauknya ya. Kemudian kita bernyanyi bersama, kita menyalakan api unggun. Setelah malam tiba kami tidur baru paginya kegiatan inti, di mana dalam kegiatan ini kita melakukan upacara bendera ya, sebagai peringatan hari kemerdekaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya, sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Kita mengibarkan bendera merah putih sebagai suatu peringatan bahwa kita adalah negara yang merdeka, terbebas dari penjajahan. Di mana runtutan acaranya adalah yang pertama kita menyanyi Indonesia Raya, lalu kita membaca Pancasila, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila. Kemudian setelah membaca Pancasila, kita mendengarkan bacaan undang-undang Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa punya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gelombang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan di Indonesia itu dalam suatu undang-undang, kemudian ditutup terakhir dengan membacakan teks proklamasi. Nah, itulah Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Alhamdulillah. 40 lagi kan sih? Nyanyikan lagu kebangsaan, kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya, 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, itulah tuntutan acara ketika saat kami melakukan upacara bendera, ya, sebagai bentuk simbolis hari peringatan kemerdekaan. Kita harus dimanapun kita berada, kita minimal kita harus mendirikan sebuah bendera, lalu mengibarkan bendera. Minimal di depan rumah ada satu lah bendera berkibar untuk menandakan simbolisasi hari kemerdekaan, ya. Oke. Kemudian setelah kami upacara melakukan kegiatan, kami melakukan beberapa hal, adalah snorkeling. Snorkeling di sana bagaimana sih? Snorkeling spotnya di sana bagi saya cukup bagus, ya. Cukup bagus di Gili Tangkong, bagus ya di sana spot snorkeling. Saya lihat banyak ikan kecil yang saya lihat, banyak sekali dengan beraneka macam spesies dan jenisnya, ya, banyak sekali. Makanya saya anjurkan kalau ke sana bawa ini peralatan snorkeling. Nah, itu adalah penyesalan saya kemarin. Saya punya peralatan snorkeling di rumah, harusnya saya bawa, tapi setelah sampai sana saya tidak membawa peralatan snorkeling. Itu adalah harusnya nggak bawa. Saya cuma bisa melihat pada akhirnya, melihat teman-teman yang snorkeling, tapi sempat sih snorkeling di Gili Tangkong. Di Gili Tangkong lumayan bagus lah, lumayan bagus. Kalau kita bisa ketengahan sedikit, ada banyak batu karang di sana dan ikan-ikan banyak berbagai jenis ada temukan di sana. Ya, kemudian setelah itu sekitar jam 12 sampai jam 1 kita merobohkan tenda, kemudian pergi ke Gili Nanggung. Nah, di Gili Nanggung ini tempat persis di baratnya Gili Tangkong.
pergi pakai perahu. Nah di sanalah teman-teman menyewa alat perlengkapan snorkeling, ada yang bawa dipakai. Akhirnya di sanalah tempat pengibaran bendera merah putih, tapi khusus teman-teman yang saya cuma bisa menonton pada akhirnya. Suatu saat saya harus punya GoPro lah untuk snorkeling. Keinginan saya adalah bisa mereview juga tempat air, tempat di mana saya berkunjung. Saya juga keinginan saya bisa mereview bagaimana kondisi lautnya, harusnya begitu. Cuman karena saya lupa, akhirnya bisa menonton dari sisi gitu. Nanti ada saya tunjukkan beberapa video teman-teman dari Rama Citronella. Kebetulan dia yang bermain-main di air. Anda bisa lihat spot snorkeling di Gilinanggu. Nah, Gilinanggu beginilah kira-kira situasi ada spot snorkeling yang di sana. Setelah dari Gilinanggu, saya lihat Gilinanggu sekarang situasinya ramai sekali waktu itu, sangat ramai ya. Mau tahun baru, mau hari kemerdekaan, mau hari lebaran, hari raya Islam, tetap ramai di sana. Ya memang satu-satunya yang paling ramai di antara 3 gugusan Gili itu adalah Gilinanggu ya, Gilinanggu. Karena spot snorkeling juga di sana sangat bagus memang. Itu yang bikin dia tetap ramai. Saya rekomendasikan kalau teman-teman pergi ke Gilinanggu, bawa bawa alat snorkeling ya. Jangan kayak saya lupa bawa snorkeling, akhirnya jadi nonton aja dari atas. Ya kemudian setelah dari Gilinanggu kita balik ya, tidak ada kegiatan lain lagi. Kita balik lagi sekitar sampai sekotong lah. Sore ya, enggak sore, sekitar jam 3-an lah. Dan sore baru kita balik ke Mataram, baru balik lagi. Oke, itulah review saya tentang perjalanan dan kegiatan kami memperingati Hari Kemerdekaan di Gili Tangkong ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.